Halo semuanya, apa kabar? Kuharap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Juni 2023 ya, dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat energi oracle-nya untuk kamu, Pisces. Kita lihat percintaan, keuangan, atau karir kamu yang bermain di sini ya. Passion, I accepted everything happens in divine order. Kamu memahami ya, apapun yang terjadi sekarang memang ada waktunya, jalannya sendiri. Walaupun ada energi sedih ya, Pisces sih, kamu udah mencoba untuk memaafkan keadaan. Jadi bagus banget di sini. Aku melihat pembelajaran untuk menerima waktu dimana untuk kamu sekarang menanam sih, karena nggak ada yang perlu kamu salahkan. Siapapun nggak bertanggung jawab atas hidup kamu, nggak bertanggung jawab atas perasaan kamu, tapi kamu lah yang bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Kamu menyadari itu, walaupun sakit, tapi ya kamu akhirnya mengerti. Kalau kamu akhirnya tahu akan hal itu, kamu nggak akan lagi sakit dalam kerjaan, pertemanan, dan juga percintaan sih. Kamu terbebas dari kekecewaan karena kamu tahu semuanya berasal dari diri kamu sendiri. Sakitnya kamu, kecewanya kamu, ya bukan karena orang lain, tapi karena si diri kamu yang nggak bisa membedakan dan nggak bisa ngelihat dengan real ya. Kamu harus merasakan hal yang seperti apa. Ini adalah sebuah kesuksesan untuk kamu ya, membuat hidup kamu jauh lebih terasa aman, nyaman ya. Kamu enjoy dengan diri kamu sendiri, kamu nggak ngerasain terbeban lagi dalam hidup. Kamu merasa aman dan nyaman jadi diri kamu sendiri ya. Kamu merasa jauh lebih aman, nyaman sih. Kamu menemukan humor, kamu menemukan sisi yang terang dalam hidup kamu. Ya udah, kalau ini nggak bisa, ya udah, berarti belum saatnya. Nggak perlu untuk sakit, nggak perlu untuk kecewa, nggak perlu untuk marah sih. Begitu juga kamu yang berurusan dengan Pisces. Kalau kamu berurusan dengan seseorang yang selalu buat kesalahan, ya ini bukan karena kamu, tapi karena memang dianya sendiri. So kamu belajar memahami, ya udah, itu memang karakter dia, memang dia seperti itu, tinggal kamu bisa menerima dia apa enggak, dan berusaha untuk nggak pakai hati lagi. Bukan berarti kamu jadi mati rasa, no ya. Kamu hanya tahu di mana menempatkan ekspektasi kamu. Kamu hanya tahu yang terpenting adalah diri kamu sendiri. Saat semua hal itu terasa bisa nyakitin kamu, berarti kamu membiarkan kesakitan itu muncul. Sekarang kamu aman, nyaman, ngerasa dengan diri kamu sendiri. Jadi kamu ngerasa nggak ada yang perlu untuk aku takuti lagi. Ini hidup aku, ini cinta aku ya. So kita lihat oracle-nya ya. Untuk walking away sih, kamu nggak takut lagi jika orang lain pergi menjauh dari hidup kamu. Kamu udah, ya udah, itu ikhlasin. Kalau memang seperti itu, ya berarti memang dia harus pergi. Kalau dia stay, ya berarti dia memang harus stay.
kamu gak ada energi untuk memaksakan keadaan lagi. Ya, you are enough. Aku ngeliat kamu cukup dengan diri kamu sendiri, ya. Gak lagi berlebihan di thinking, man, sih. Kamu ingin berpikir dengan hal yang lebih real aja. Fifth chakra di sini ngasih lihat, ya, kamu berusaha untuk jujur terhadap diri kamu sendiri, ya. Kamu perlu untuk sembuh dari kesakitan, kekecewaan, harapan kamu selama ini, ya. Dan sekarang saat kamu jujur atau seseorang jujur dengan kamu, gak lagi nyakitin kamu, gak lagi ngecewain kamu, just being who you are, hanya ya tenang jadi diri kamu seperti itu. Kamu gak mudah terbawa emosinya dia lagi, ya. Ya, jadi udah lebih nyaman dengan apa yang kamu jalani, apa yang kamu miliki sekarang, ya. Dan aku melihat di sini kamu gak dikendalikan lagi oleh emosi dan perasaan kamu. Kamu benar-benar udah nyampe ke posisi yang sabar, ya. Ya, udah lebih lega, lebih nyaman aja tentang diri sendiri, ya. Kamu mendengarkan intuisi kamu, hati kamu di sini gak mau terlalu berlebihan, dan ini membuat justru spiritualitasnya kamu meningkat, ya. Apalagi Jupiter, Rahu kasih second house kamu, dan juga Saturn yang bakal retrograde di akhir Juni ini, yang membuat kamu akhirnya belajar untuk fokus dengan apa yang depan mata kamu aja, nggak mau untuk meribetkan hal yang lain, ya. Fokus dengan keuangan, karir, orang-orang yang care sama kamu. Jika kamu punya anak, mungkin care dengan anak, ya, ataupun keluarga kecil kamu. Tapi kalau jika masalahnya di pasangan, aku ngeliat kamu nggak mau meribetkan lagi, ya. Apapun yang terjadi, kamu berharap yang terbaik lah yang terjadi. Kamu belajar untuk nggak menyimpan sakit hati, kecewaan. That's the good thing, ya. Jadi aku melihat Pisces, kamu akan merasa jauh-jauh lebih aman dan beruntung dalam kerjaan dan karir juga. Percintaan kamu juga malah memperlihatkan jalan yang terang saat kamu melepaskan kontrol. Pinky Promise, aku ngeliat seseorang yang berjanji sama kamu kira dia nggak akan menepati, ternyata dia tepati. Dia sebelumnya nggak seimbang, ada energi Libra di sini. Namun yang terjadi adalah karena kamu yang membuat dia nggak seimbang secara tidak sadar. Kamu buat dia ragu, padahal dia nggak sama sekali ragu sama kamu. Itulah yang terjadi. Jadi dia fokus dengan kerjaan, karir, dan keuangan, ya. Setelah kamu lebih tenang, lebih enjoy, kamu justru membuat dia lebih aman dan nyaman di sekitar kamu. Dia nggak mau untuk ya, mengingat kesakitan itu lagi. Jadi aku ngeliat seseorang mengingat janji setia dia sama kamu. Jika ini pernikahan, dia akan berpikir lagi jika ingin berpisah dari kamu. Kan dia ngerasa apa yang dia cari selama ini nggak ada di luar sana, adanya di kamu. Seperti daun yang jatuh dari pohon, ya. Tetap dia akan menjadi daun dari pohon yang dia tumbuh. Dia nggak akan menjadi daun yang baru kalau dia terbang dan jatuh di bawah pohon yang lain. No, dia akan tetap menjadi daun yang jatuh dari pohon tersebut. Kita ya sebagai manusia bakal melihat itu pohon daun dari pohon apa sih, itu juga yang dirasakan. Jadi dia nggak mungkin untuk melupakan kamu, orang yang ada dalam hidupnya yang berharga sampai saat ini. Jadi aku ngeliat jika ini masa lalu, dia akan kembali sama kamu, ya. Dia mengingat janji dia untuk setia sama kamu sampai kapanpun, walau ya dia bandel, dia ngecewain kamu, tapi sama sekali dia nggak menginginkan hal tersebut. Jadi ini seperti cinta kasih sayang yang baru bertumbuh dari seseorang yang dia harus kehilangan kamu, jauh dari kamu. Dia harus bandel memang, I'm sorry, tapi nggak semua dari kalian, ya. Karena memang mungkin sebagian dari kalian yang nggak baik untuk kamu, jadi jangan dipertahankan. Kalau kamu lihat memang nggak bisa dipertahankan, ada sailor, dan ada lucky. Dia yang sangat beruntung memiliki kamu setelah dia lama berkelana, ya. Energi sedang berlayar, pergi menjauh, bertahun-tahun pergi. Walaupun dia main-main, walaupun dia menjauh, tetap dia akan ingat
tempat dia pulang, dia akan kembali, dia tahu suatu saat dia akan kembali, hanya aja dia pengen main-main. Si itu menjadi energi yang sangat egois. Di satu sisi juga terlihat seperti cinta sejati, tapi ini bukanlah cinta yang sejati, ini cinta yang menghabiskan ego dia gitu ya. Dan dia nggak tahan, dia nggak suka, akhirnya dia lari. Setelah dia lari, dia nggak pernah puas dengan apapun yang dia punya, dia miliki ya. Dan dia nggak tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus berlari saat dia nggak punya apa-apa lagi, apa-apa yang bisa dia tuju sih. Mau nggak mau dia harus kembali merajut kasih, atau memang dia nggak harus kembali karena nggak ada lagi, bukan, tapi karena hati dia merasa udah saatnya dia untuk menyerahkan ego dia ya. Ya, keikhlasan kamu sekarang dalam hidup membuat dia akhirnya mengerti ya. Yang terjadi ya memang harus terjadi, dan kamu juga sekarang tinggal pilihannya di tangan kamu, crisis. Karena ini memang akan berat, apalagi bagi kalian yang udah tinggal lama banget sih. My cat. Tumben aku dapatnya kecil banget ya, dan udah star ya. Dan energi Virgo ya sih, ini tentang penyembuhan diri, pembersihan karma juga ya. Jadi misalnya saat ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ya udah ya. Ibaratnya sekarang dia tahu dia miliknya siapa, dan kamu miliknya siapa, dia akan kembali kepada tuannya. Seperti kucing yang hilang pergi, yang cuma mau kawin aja keluar, tapi dia akan pulang cari makan ke tempat dia hidup selama ini. Dia nggak akan lupa, dia hanya ingin menyalurkan gitu apa yang perlu dia salurkan, ataupun yang perlu dia buang dari dalam diri dia, agar dia bersama kamu, dia nggak memerlukan hal itu lagi. Itulah yang terjadi ya. Dan sih seseorang hadir lagi dalam hidup kamu, terlihat ya. Orang yang udah pergi ibaratnya menjauh kayak ditelan bumi ya, tiba-tiba dia hadir begitu aja. Namun sebenarnya yang lebih terjadi adalah dia menyadari cinta dia yang besar terhadap kamu. Kamu yang mengendalikan hidup dia, kamu yang sebenarnya buat hidup dia jauh lebih baik. Dia hanya baru menyadarinya karena itu tadi, setiap waktu dari kita bakal berbeda ya. So kita nggak bisa memaksakan, dia bisa lebih cepat, kita bisa lebih lambat, tinggal kamunya gimana ke depannya. Dan jika ada energi orang baru di sini aku lihat ya, akan ada ketegangan di awal. Aku melihat hubungan kamu dengan dia, memang di awal-awal kalian sudah ada masalah, ada problem sih, tapi aku melihat akhirnya ini buat kalian belajar untuk enggak terbawa emosi, dan akhirnya mengingat komitmen kalian berdua jika kalian ingin menikah. Jadi aku bisa bilang kalian bakal bisa menikah di dalam tahun yang sama saat kalian ketemu, atau setahun sebelum kalian anniversary yang pertama sih. So that's it, think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.